Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Mary Emma. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya merupakan bakal calon dari wilayah Pekanbaru. Di sini posisinya saya merupakan calon bupatinya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Karinela. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya bakal calon wakil bupati wilayah Pekanbaru periode 2021 sampai periode 26. Sekian dari saya. Terima kasih. Menyampaikan visi dan misi dari bakal calon Saudari Christopher Mary Emma dan Saudari Ferinela. Visinya yaitu mewujudkan wilayah Pekanbaru yang peduli kemanusiaan, kreatif, inovatif, yang diimplementasikan terbebasnya masyarakat dari pengangguran dan kemiskinan. Untuk misinya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ferinela. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan misi kami. Yang pertama, misi kami menumbuhkan rasa kepedulian antara warga masyarakat yang dilandaskan pri kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan dan menggerakkan potensi masyarakat lokal pedesaan yang kreatif untuk membangun daerah Pekanbaru yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, responsif, berbasis transparan, efisien dan efektif. Yang keempat, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Yang kelima, mewujudkan daerah Pekanbaru nyaman dan aman dengan membangun infrastruktur strategis dan tata kelola wilayah hidup yang baik secara berkesinambungan. Yang keenam, mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan berkualitas, pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat Pekanbaru. Yang ketujuh, menunjukkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pembangunan infrastruktur yang merata dan pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Yang kedelapan, mewujudkan percepatan penetasan kemiskinan dan pengangguran. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada rekan saya, Saudari Ferinela, yang telah menyampaikan visi daripada bakal calon periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan daripada visi dan misi dari bakal calon periode 2021 sampai dengan tahun 2026. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat Pekanbaru dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Baiklah, sekian daripada visi dan misi dan tujuan dari bakal calon periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Satu, mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. 2. Memasang formulir model C hasil masing-masing pemilihan di papan pengumuman. 3. Menempatkan kotak suara sesuai jenis pemilihan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya.
4. Menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi penghitungan suara. 5. Memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. 6. Mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. 7. Mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. 8. Penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih yang hadir. 1. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka kotak suara. 2. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengeluarkan surat suara dan menghitung serta menyusun surat suara. 3. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang telah disusun. 4. Anggota KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir KWK. 5. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara hasil pemungutan suara. 6. Anggota KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS. 7. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau, pemilih atau masyarakat yang hadir. 8. Mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. 9. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C, hasil sesuai jenis pemilihan dengan cara tally dan untuk setiap kolom maksimal 5 suara. Setelah Ketua KPPS mengucapkan sah atau tidak sah. 10. KPPS 5 melipat surat suara yang telah diumumkan sah dan tidak sahnya. 11. KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan, yaitu surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. 12. KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir model C hasil. 13. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani formulir model C
hasil seluruh jenis pemilu. Jangan lupa datang ke TPS 9 April 2021, gunakan suara Anda, pilih nomor 2, jangan golput.